Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengkaji kawasan yang memiliki potensi bahaya longsor. Pada kesempatan kali ini studi kasus yang akan kita analisis itu adalah di Kecamatan Siding di Kabupaten Bengkayang, yang mana pada beberapa waktu yang lalu itu terjadi bencana longsor pada salah satu kawasan di Kecamatan Siding tersebut. Nah, untuk mengkaji potensi kelongsoran, kita menggunakan data. Yang pertama adalah data DEMNAS yang sudah kita gabungkan, terdiri dari 4 potongan DEMNAS yang kemudian kita gabungkan. Nah, kemudian data yang kedua adalah batas Kecamatan Siding. Batas administrasi Kecamatan Siding yang kita peroleh dari Ina Geoportal. Nah, untuk tahap pertama yang perlu kita akan kerjakan adalah kita membuat slope-nya. Untuk membuat slope, kita menggunakan ArcToolbox. Kita buka Spatial Analysis Tool, kemudian Surface, dan kita klik double slope. Nah, kemudian kita masukkan data DEM-nya, kemudian kita tentukan output rasternya. Kita bisa menggunakan nama slope siding, diletakkan di default database di ArcGIS. Slope siding, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu beberapa saat, proses ini akan memakan waktu. Ini adalah hasil pengerjaan slope. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang diharapkan untuk DEMNAS ini, dia memiliki spatial reference WGS 84 yang UTM, ya, sesuai dengan zona dari masing-masing wilayah. Untuk di wilayah Siding atau di Kalimantan Barat itu menggunakan zona 49 North atau utara. Nah, dengan WGS 84 yang UTM zone 49 utara itu dia nanti akan ditampilkan data slope yang lebih yang sesuai itu dibandingkan dengan menggunakan WGS 1984. Nah, kita sudah memiliki data slope siding. Selanjutnya kita proses dengan menggunakan reclass. Reclass kita ambil dari ini reclass, kemudian reclassify dari spatial analysis tool juga. Reclassify, kita masukkan slope siding. Oke, kemudian ini reclass siding. Kemudian kalau ini tidak perlu untuk diubah, kita menggunakan defaultnya saja. Kalau kita mau ubah, kita bisa menggunakan classify, kita bisa menambah atau mengurangi kelas, termasuk juga mengubah metodenya untuk klasifikasi. Tapi untuk kasus ini kita abaikan saja, kita menggunakan reclass yang default saja. Kita klik OK. Oke, ini adalah hasil dari reclass siding. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengisi fill data DEM ini supaya ruang-ruang kosong yang ada di DEM ini bisa terisi. Nah, jadi kita menggunakan fill itu kita menggunakan menu hidrologi, kemudian fill. Nah, kita masukkan data DEM-nya, kemudian outputnya fill siding. Kemudian kita klik OK. Oke, ini adalah fill siding. Jadi yang DEMNAS ini sudah bisa kita abaikan. Kita fokus untuk mengerjakan fill siding. Kita klik double flow direction untuk membuat arah atau direction dari siding. Nah, kemudian dari direction ini nanti kita bisa mengetahui kemana arah dari masing-masing lereng, sehingga terakumulasi nanti setelah ini akan terakumulasi ke saluran-saluran air. Flow direction siding, kemudian kita klik OK.
Nah, setelah kita memperoleh flow direction ke arah mana dari masing-masing lereng itu akan menurunkan aliran airnya. Nah, kita lanjutkan untuk membuat kemana aliran tadi akan terakumulasi atau terkumpul. Nah, kita masukkan dengan memasukkan flow direction ini, kemudian flow accumulation seeding. Nah, sehingga kita nanti akan memperoleh data kemana aliran air tadi akan berkumpul. Oke, ini adalah flow accumulation seeding yang hasilnya kita ketahui bahwa terdapat aliran ini semacam ini ya melalui kecamatan seeding. Nah, dari flow accumulation kita akan mencoba membuat calculate, menghitung panjang sungai yang lebih dari ketentuan yang kita sepakati. Misal, flow accumulation ini kita sepakati bahwa aliran air yang lebih dari ini flow accumulation yang lebih dari misal 300 meter akan digambarkan ke dalam aliran air gitu. Jadi jika misalkan ada aliran air yang kurang dari 300 meter, maka dia tidak akan digambar, tidak akan dihitung gitu sebagai sebuah aliran gitu. Nah, jadi kalau lebih dari 300 maka dia bisa dikatakan atau dianggap sebagai sebuah aliran. Nah, kita raster calc seeding ini, kemudian kita klik OK. Nah, tunggu proses raster kalkulator ini selesai. Oke, kita sudah mendapatkan raster kalkulator perhitungan panjang aliran yang lebih dari 300 tadi. Kemudian kita menggunakan menu Streamlink untuk membuat jaring-jaring atau jejaring aliran-aliran air tadi. Kita masukkan raster kalkulator tadi. Kemudian kita masukkan flow direction-nya. Flow direction, oke, ini flow direction seeding. Kemudian kita ganti nama Streamlink seeding. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, ini sudah ada Streamlink jaring-jaring aliran. Kemudian kita buat stream order. Nah, kita membuat order sungai dengan menginput Streamlink-nya, kemudian flow direction-nya kita ganti street order seeding, kemudian kita klik OK. Oke, ini adalah hasil stream order ya, order sungai dari ordo 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kita ada 8 ordo yang dibuat. Nah, setelah ordo sungai, maka kita ubah ke dalam format feature atau nantinya kita akan jadikan ini menjadi polygon. Kita masukkan stream order, stream order seeding, input flow direction-nya, kemudian kita ubah stream to feature seeding. Ini stream to feature seeding, kemudian kita klik OK. Oke, kita sudah memperoleh stream to feature. Kita off-kan yang tidak, kita klik kanan collapse all layer. Oke. Kita fokus pada beberapa item yang kita perlukan. Yang di sini stream to feature seeding, ini kita sudah mendapatkan datanya. Nah, ini adalah bentuk polygon. Nah, kemudian kita klik simbologi, kategoris, unique value, field-nya adalah grade code. Kemudian ini uncheck, add all value, ada 8 macam. Kita ubah ini
Nah, ini badan air kita gunakan gradasi warna. Oke, ini defaultnya saja ya, dia akan menyesuaikan. Grid code untuk 1 dan sampai 3 ini kita gabungkan saja, jadi ordo yang pertama, kedua, ketiga kita gabungkan menjadi satu ordo supaya sedikit lebih ringkas ya. Ini kemudian kita ubah ini menjadi grid code 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 macam grid code ini. Oke, heading grid code, kemudian kita klik apply dan oke. Nah, kita sudah mendapatkan ordonya, kemudian kita juga sudah mendapatkan feature-nya dalam bentuk feature. Nah, seperti ini hasilnya. Zoom to layer. Nah, ini adalah jejaring dari aliran sungainya. Nah, selanjutnya kita lakukan proses pekerjaan untuk kita buatkan distance ya, spatial analysis tools, distance, kemudian Euclidean distance, jarak Euclidean. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa Euclidean distance itu akan menghitung, mengkalkulasi setiap sel, setiap aliran-aliran air. Nah, sehingga kita dapat mengetahui berapa jarak dari jarak terdekat ya dari sumber di sini adalah aliran itu sungai itu, aliran air itu sendiri gitu. Nah, kita masukkan feature-nya, stream to feature seeding, kemudian Euclidean distance seeding, maximum distance tidak perlu, ini kita tinggal klik OK. Oke, ini adalah hasil Euclidean distance-nya. Ya, kita sudah dibuatkan jejaring-jejaring seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal mereclassify. Kita menggunakan menu reclass di Spatial Analysis Tool juga. Ada reclass. Nah, kita reclassify. Nah, kita masukkan Euclidean distance seeding. Kemudian reclassify. Kalau kita ini ada sebanyak 10 kelas, kita bisa kurangi, misal ini sejumlah 7 kelas, misalkan sedikit lebih ringkas. Kemudian kita klik OK. Karena di sini reklasifikasi ini terkait dengan jarak terhadap badan air, nah maka di sini value-nya semakin dekat dengan badan air, maka ini value-nya semakin besar atau semakin tinggi, gitu ya. Jadi di sini tingkat kerawanannya kalau misalkan terkait dengan terkait dengan kelerengan, maka semakin dekat dengan badan air, maka dia semakin memiliki tingkat resiko yang semakin tinggi. Nah, maka kita ubah reverse value-nya yang memiliki nilai lebih tinggi, maka dia dekat dengan, cenderung lebih dekat dengan badan air, maka dia memiliki tingkat resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang jauh dari badan air, entah itu sungai, parit, selokan, atau got misalkan. Nah, itu semakin tinggi, semakin dekat, maka dia semakin berisiko. Maka kita tentukan reklasifikasinya di reverse atau putar gitu. Oke, reclass Euclidean distance seeding, kita klik OK. Oke, ini adalah hasil reclass dari seeding, dari kecamatan seeding. Kita coba zoom to layer. Nah, ini kita sudah peroleh hasilnya. Ini kita off, kita collapse layer. Selanjutnya kita memasukkan parameter yang lain, yakni aspek jaringan jalan. Nah, kita masukkan data kita
jaringan jalan ini SIG data spasial jalan berupa data line ini. Nah, jadi kita ada jalan yang barangkali di sini nih belum detail ya, tapi kita bisa menggunakan jalan ini sebagai referensi. Nah, jalan ini kita potong saja khusus pada kawasan di Kecamatan Siding. Ya, kita gunakan clip, geoprocessing, kemudian clip. Kita input feature-nya jalan, line, kemudian batas administrasi kecamatan, kita masukkan sebagai pemotongnya. Kita masukkan jalan ini ke dalam project kita, jalan Siding, save, kemudian kita klik OK. Oke, ini adalah jalan yang ada di Kecamatan Siding, yang jalan lama kita hilangkan. Nah, kita juga bisa memasukkan data lain terkait dengan jaringan jalan. Kita nanti coba jadikan sebagai pembanding. Aplikasi SIG 9 ini. Oke, nah ini bisa menjadi data pembanding ya. Jadi zoom to layer. Nah, kita coba lihat di sini ada jaringan jalan lain. Ini kalau kita warnai dengan yang terang misalkan. Nah, ini jaringan jalan yang lain. Nah, ini dua hal yang jaringan jalan yang berlainan, tapi ini nantinya bisa saling melengkapi sebenarnya. Nah, jadi kita coba gunakan data yang lebih kompleks, yang di sini adalah jalan Siding dari OpenStreetMap. Oke. Ya, jadi yang jalan Siding yang lama kita abaikan terlebih dahulu. Nah, kita fokus pada pengolahan jalan Siding yang OpenStreetMap. Nah, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita membuat Euclidean distance juga. Tadi kita membuat Euclidean distance. Nah, untuk pengolahan data slope, nah di sini juga sama, kita membuat Euclidean distance menggunakan jaringan jalan. Nah, kemudian di sini output direction-nya adalah Euclidean distance jalan Siding. Kemudian environment-nya kita batasi processing extent hanya same as layer batas Kecamatan Siding supaya tidak melebar ke luar area. Kemudian kita klik OK dan OK. Oke, ini adalah hasil Euclidean distance yang jalan Siding tadi. Ya, setelah kita memiliki Euclidean distance jalan Siding, kita reclass. Kita klik double reclass ini. Kemudian kita masukkan ID jalan Siding. Kemudian classify-nya kita tentukan tidak banyak, kita tentukan 7 saja. 7 kelas ya dengan pembagian seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sama juga seperti tadi di Demnas yang kita buat reclass-nya. Semakin dekat dengan jalan, maka potensi kalau misalkan kawasan yang semakin dekat dengan jalan atau kawasan prioritas ya, artinya di sini jaringan jalan itu memiliki nilai yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan kawasan sekitarnya, karena dia memiliki nilai vital ya, artinya dia memiliki nilai yang lebih utama ya, karena digunakan untuk multifungsi ya, dia menjadi sarana transportasi utama, menjadi sarana publik yang sangat penting. Nah, maka semakin dekat dengan jaringan jalan, maka value-nya juga semakin tinggi. Maka di sini saya masukkan reverse
yang semakin dekat ya, di sini 0 sampai 47 meter, artinya di sini semakin dekat dengan jaringan jalan, maka dia akan memiliki nilai kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Maka di sini kelas ED jalan. Kemudian kita klik OK. Oke, ini kita sudah mendapatkan data reklasnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyimpan ya, jangan lupa menyimpan project kita. Kita letakkan di sesi 9 ini ke rentanan longsor. Kita klik save. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan data Landsat. Nah, data Landsat ini kita peroleh dari citra satelit Landsat. Nah, dari citra satelit tadi bisa kita gunakan sebagai data tambahan untuk mendapatkan data penggunaan lahan. Ya. Jadi yang akan kita masukkan adalah Landsat. Nah, band yang kita masukkan adalah band 4 dan band 5. Nah, dua band itu akan kita gunakan untuk menganalisa penggunaan lahan, ya, land use, dan land cover, jadi penggunaan lahan dan penutup lahannya. Nah, ini adalah dua data yang utama yang akan kita gunakan. Secara konseptual, kita bisa mengikuti petunjuk yang ada di usgs.gov bahwa untuk membuat data NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Nah, ini kita menggunakan pada Landsat 8 kita menggunakan band 4 dan band 5 dengan formulasi band 5 dikurangi band 4 dibagi dengan band 5 ditambah dengan band 4, sehingga kita akan memperoleh Normalized Difference Vegetation Index gitu. Nah, untuk mengerjakan itu kita menggunakan band 5 dan band 4 yang di sini pada perekamannya adalah tahun 2018 bulan 7 tanggal 15. Jadi ini tahun data Landsat tahun 2018. Saya pilih 2018 karena pada tahun atau pada tanggal ini coverage cloud atau penutup awannya relatif sedikit, sehingga permukaan tanah itu bisa tampil tanpa ada gangguan yang berupa kondisi cuaca di atmosfer itu, sehingga coverage cloud-nya atau penutup awannya yang relatif sedikit ya, maka ini yang menurut saya lebih prioritas untuk digunakan. Oke, berdasarkan perhitungan NDVI dengan Landsat 8, band 5 dikurangi band 4 dibagi dengan band 5 ditambah dengan band 4, maka kita bisa mengolah NDVI berdasarkan data Landsat tersebut. Nah, sebagai informasi tambahan, pada Landsat 8, band 5 itu adalah near infrared, kemudian band 4 itu adalah red gitu ya. Jadi near infrared dikurangi dengan red dibagi dengan near infrared ditambah dengan red. Near infrared itu adalah infrared dekat, kemudian ditambah dengan red itu adalah warna merah gitu ya. Nah, kemudian kita menggunakan toolbox map algebra, kemudian raster kalkulator, kemudian kita masukkan perhitungan dengan menggunakan float
kemudian ini band 5 kurangi dengan band 4, kemudian dibagi atau menggunakan ini pembagi, kurung buka band 5 ditambah dengan band 4, kemudian ditutup. Oke. Nah, kemudian kita masukkan di sini namanya NDVI seeding, kemudian kita klik OK. Oke, dengan data NDVI seeding ini kita reclass menggunakan reclassify juga. Sama juga prosesnya untuk tadi pekerjaan yang jaringan jalan maupun yang DEM-nya. Nah, kita masukkan NDVI seeding, kemudian nanti kita classify, kita kurangi klasifikasinya sejumlah 7 kelas, kemudian kita klik OK. Nah, di sini juga sama, semakin rendah itu semakin tinggi tingkat kerentanannya, maka kita reverse di sini ya dengan 7 kelas. Di sini reclass NDVI. Oke, kita klik OK. Oke, dengan demikian kita sudah memiliki beberapa reclass ya. Jadi kita off-kan beberapa yang tidak perlu. Ini klik kanan expand on layer. Ini saya beberapa yang tidak kita gunakan. Expand all layer. Oke, saya turn off semua layer kecuali ini reclass NDVI, kemudian ini sudah tidak kita gunakan, line covernya, line setnya kita hilangkan, kemudian ini reclass jalan kita naikkan, reclass seeding kita masukkan juga. Oke, 1, 2, 3. Kemudian ada reclass lagi, ini reclass DEM-nya tadi kita naikkan. Oke. Nah, ini tadi adalah ini yang pertama ini reclass slope. Kita ubah namanya. Reclass slope itu tadi dari ini slope ini. Kemudian ada reclass
edit seeding ini stream tadi, reclass streamnya. Reclass stream itu dari ini stream order tadi yang sudah kita reclass. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 macam reclass. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan parameter-parameter yang lain, tapi untuk kasus-kasus ini kita cukup memberikan 4 parameter. Yang pertama adalah slope, kemudian stream, kemudian jalan, kemudian NDVI. Nah, ini adalah 4 macam parameter yang kita gunakan. Nah, kita lanjutkan untuk proses overlay-nya. Kita menggunakan overlay ini, kemudian wake overlay untuk memberikan pembubutan pada masing-masing data reclass ini. Nah, kita bisa menggunakan wake overlay. Nah, kita hide help. Jadi di sini adalah kita melakukan proses overlay atau tumpang susun ya dari berbagai macam kriteria. Dia memiliki beberapa skala, kemudian dia memiliki juga bobot untuk masing-masing kriteria. Jadi mengikuti ke dalam importance, ke dalam urgensi dari masing-masing parameter. Nah, maka kita hide help, kemudian kita geser ke samping. Nah, kita tambahkan add input satu persatu dari mulai slope, reclass slope, kemudian kita klik OK. Oke, kita tambah lagi reclass stream, kita klik OK. Kita tambahkan lagi jaringan jalan. Oke. Kita klik OK. Dan tambah satu lagi reclass NDVI. Kita klik OK. Oke, kita sudah memiliki value di sini yang sesuai dengan parameternya. Nah, kita bisa memberikan persentase bobot pengaruh dari masing-masing parameter ini. Nah, jadi kita mulai dari parameter untuk slope ini saya berikan slope ini karena besar pengaruhnya, maka saya berikan di sini skor 40. Kemudian reclass untuk stream ini saya berikan 20. Kemudian slope untuk jalan ini saya berikan 15. Kemudian NDVI ini ini saya tambahkan stream ini 25. Oke, kemudian yang terakhir ini untuk NDVI ini 20. Sehingga total sum of influence sebanyak 100. Nah, kemudian kita simpan wake seeding. Nah, kemudian kita klik OK. Kita tunggu proses overlay ini sampai selesai. Nah, ini adalah hasilnya pembubutan yang telah kita lakukan. Nah, oke, ini adalah hasil pembubutannya. Jadi telah kita lakukan proses pembubutan untuk masing-masing parameter. Nah, jadi dengan menggunakan administrasi kecamatan seeding, kita bisa mengetahui mana saja kawasan yang memiliki potensi bahaya
longsor yang tinggi. Ada beberapa titik ya berdasarkan perhitungan overlay ya sebagaimana yang tampil di sini. Nah, jadi ada beberapa kawasan titik meskipun ini berupa spot tapi ini tetap memiliki potensi ya. Jadi beberapa kawasan ini memiliki tingkat bahaya yang tinggi untuk terjadinya longsor ya, meskipun tidak bisa dibilang ini luas tapi dia memiliki potensi ya, termasuk juga kawasan yang dengan parameter atau dengan skor 3 ini juga memiliki potensi untuk terjadinya longsoran. Nah, jadi dengan analisis pembobotan ini kita sudah bisa mengetahui mana saja kawasan yang longsor. Nah, selanjutnya kita potong menggunakan extraction, kemudian extract by mask. Nah, kita masukkan rasternya, pembobotan seeding, kemudian yang kita potong menggunakan batas administrasi. Di sini kerentanan longsor seeding. Kita klik OK. Input raster, input rasternya batas kecamatan, seeding. Kita klik OK. Oke, ini adalah hasilnya. Hasil peta kerentanan. Kemudian yang lama kita off. Nah, ini adalah hasil pemetaan kerentanan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ubah ini menjadi vektor atau feature. Nah, kita ubah menggunakan menu conversion tool, kemudian from raster, kemudian raster to polygon. Nah, kita masukkan data mentahnya dulu saja, nanti baru kita potong. Kita masukkan wake seeding, kemudian ini saya hilangkan saja, remove, kemudian ini kerentanan seeding, kemudian saya klik OK. Oke, ini adalah hasil mengubah dari raster ke dalam bentuk polygon. Nah, baru kemudian kita lakukan proses pemotongan dengan menggunakan clip. Kita masukkan longsor seeding, kemudian kita potong terhadap batas kecamatan, kita masukkan ke project kita kerentanan longsor seeding, kita klik save dan OK. Oke, kita sudah dapat datanya. Ini kita remove, kemudian kita klik double ke kerentanan longsor, kita klik kategoris, unique value fieldnya adalah grid code, kemudian saya add all value, kemudian color RAM-nya saya menggunakan dari warna hijau menuju ke merah, itu supaya kita kelihatan. Kita juga bisa mengubah ya, karena di sini ada beberapa kategori, misalkan 2 dan 3. Ini kalau misalkan kita mau gabung, ini kita grup. Nah, ini kita namakan tidak rentan
kurang ini saya ubah dulu. Oke, color remnya oke, kurang rentan ini sangat rentan, ini rentan, ini cukup rentan. Nah, misalkan kita bisa membuat atau menggunakan parameter seperti ini, boleh, atau kita kurangi ya, misalkan padang 5 digabung misalkan. Nah, itu bisa juga. Kemudian kita klik apply dan oke. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ini kurang sesuai ya colorannya. Kita bisa memodifikasi dari warna di sini. Sangat rentan, terbalik kelihatannya. Saya juga flip simbol. Ini sangat rentan terbalik warna. Oke, kemudian kita ubah ini menjadi dari mulai hijau muda. Oke, kemudian agak ini. Oke. Kemudian ini agak merah. Terus orange dan merah. Oke, apply. Oke, nah ini bisa menggambarkan tingkat kerentanan kecamatan Siding. Di yang beberapa titik ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Nah, sementara yang warna-warna yang lain itu relatif aman. Nah, kita juga bisa menampilkan ini menggunakan data citra satelit, namun sayangnya saya belum memiliki data citra yang bagus. Nah, sehingga kita cukup dengan menggunakan data tingkat kerentanan ini. Silakan nanti mahasiswa melayout ini ke dalam format PDF dan dikirimkan ke dalam Google Drive, Google Form yang sudah tersedia, gitu. Nah, saya kira demikian. Nanti akan dikumpulkan pada waktu minggu depan. Nah, untuk proses pengerjaannya yang dikumpulkan hanya ekspor dalam bentuk PDF saja. Nah, kemudian judul peta tingkat kerawanan bahaya longsor Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Nah, kemudian di layout, diekspor dalam bentuk PDF. Saya kira demikian untuk perkuliahan sore kali ini. Selamat belajar.
Semoga pekerjaannya lancar. Apabila nanti ada masalah, silakan dikomunikasikan menggunakan grup WhatsApp. Demikian pekerjaan analisis bahaya longsor di Kecamatan Siding. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.